dalam perkara pidana, ya, sepanjang objeknya beda, tempusnya beda, ya. Di Tangerang itu sekarang nih kita sudah jadi terdakwa, tidak lagi tersangka karena sudah dalam proses persidangan. Pelapornya siapa kita sama-sama tahu. Nah ini sekarang informasinya ada lagi laporan polisi di Polres Jakarta Selatan, ya. Nah, atau mungkin nanti bakal ada lagi laporan polisi yang lain. Kita lihat aja. Yang mau saya sampaikan kepada publik adalah di dalam perkara pidana sah-sah aja, ya. Seorang tersangka atau seorang terdakwa ternyata masih punya tunggakan perkara di tempat lain. Nah, yang saya dapat informasi yang di Polres Jakarta Selatan juga menyangkut pelanggaran undang-undang ITE, ya. Tidak jauh beda dengan yang di Tangerang, tapi beda korbannya, beda pelapornya, ya. Terlapornya sama. Nah, dalam praktek kalau penyidik mau memeriksa seorang yang posisi sedang dalam menjalani proses hukum, misalnya dalam tahanan di rutan, dalam prakteknya lebih efisien kalau penyidik yang datang ke rutan untuk minta keterangan si terlapor atau tersangka dan seterusnya. Ya, itu tergantung pertimbangan penyidik. Apakah si Mbak Nikitanya yang dijemput dibawa ke Polres Selatan untuk diperiksa, atau penyidik yang jemput bola datang ke rutan, ya. Nah, yang perlu saya beritahu kepada publik, pengguna handphone, pengguna gazet dan seterusnya, ingat, hati-hati di dalam menggunakan handphone, ya, menyangkut alat untuk sosmed, sosial media, ya. Apalagi yang punya akibat hukum, mungkin mencemarkan nama baik orang, merusak nama baik orang atau lembaga atau organisasi atau institusi. Ingat, ada pepatah di dalam orang kita Indonesia, ingat loh, mulutmu adalah harimaumu. Ingat, itu sangat penting. Jangan anggap enteng, ya. Jadi bijaksana menggunakan alat itu. Nah, mudah-mudahan sesudah yang di selatan ini tidak ada lagi laporan polisi yang lain, ya. Tapi ya kita lihat saja, ya. Biarlah nanti proses hukum yang membuktikan apakah laporan polisi yang di Polres Jakarta Selatan ini memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran terhadap undang-undang ITE atau tidak, ya. Saya kira penyidik akan objektif dan profesional dan proporsional untuk memproses itu. Seperti itu. Di dalam prakteknya penyidik bisa ke rutan karena yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum dan dalam posisi dikenakan tindakan penahanan, ya. Penyidik dalam prakteknya bisa ke rutan lantas memeriksa atau mem-BAP atau minta keterangan dari si terlapor atau tersangka dalam perkara LP yang baru. Jadi penyidik yang ke rutan, atau penyidik jemput bola, penyidik datang ke rutan untuk membawa si terlapor atau si tersangka ke Polres untuk diproses secara hukum, ya. Nah, intinya adalah seorang tersangka yang sedang menjalani proses hukum tidak tertutup kemungkinan menjadi tersangka dalam perkara lain. Ingat itu. Jadi apalagi ini kasus-kasus pelanggaran undang-undang ITE, ya. Tolong hati-hati menggunakan handphone, menggunakan alat komunikasi yang bisa mendistribusikan konten, berita, dan seterusnya yang bisa merusak nama baik orang, yang bisa memfitnah orang lain, yang bisa menimbulkan permusuhan atau benih permusuhan, ya, yang bisa menimbulkan rasa benci baik terhadap perorangan maupun terhadap komunitas. Itu saya kira, ya. Jadi hati-hati menggunakan alat komunikasi dan hati-hati dalam berbicara.
dalam memberikan statement atau katakanlah komen atau pendapat, ya. Ingat, dalam bangsa kita Indonesia kelihatan simple dan sering dianggap enteng. Peribahasa menyatakan mulutmu adalah harimaumu. Terima kasih.